Oke, hai hai malam semuanya. Malam Bapak Ibu atau teman-teman kali ya. Ini juga saya lihat banyak yang masih muda-muda nih. Masih seumuran lah ya sama saya. Jadi saya panggil teman-teman gitu kali ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Thank you sudah hadir di sesi malam hari ini, di sesi uplifting session bareng Sinergia Coaching Center. Nah, ini saya juga melihat di kolom chat udah rame gitu ya. Semangat pagi gitu tadi. Oke, keren semua nih antusiasnya teman-teman semuanya. Nah, eh, mungkin sebelum mulai saya mau cek dulu nih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali ikut di sesinya uplifting session atau bareng coaching center atau bahkan sesi di points of view gitu ya. Yang baru pertama kali boleh ketik new gitu. New. Saya mau lihat nih siapa. Oh, oke. Wow. Banyak ya ternyata. Oke. Oke, pertama kali new. Oke. Oke, sip. Thank you. Thank you buat responnya. Nah, nampaknya ini banyak ya teman-teman yang baru join bareng di Sinergia Coaching Center ataupun bersama Points of View gitu. Tapi kayaknya teman-teman sudah pada kenal ya sama fasilitator kita pada malam hari ini, Coach K gitu. Nampaknya sudah pada tahu nih, pernah punya gambaran bareng Coach K gitu. Oke, sudah tahu. Oke. Berarti nggak sabar nih ikut sesi malam hari ini ya. Nah, malam hari ini kita akan berproses bersama bareng Coach K di sesi uplifting session. Eh, Pada malam hari ini kita menggunakan tools dan metode dari Points of View, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, ini karena tadi banyak yang baru ya, jadi saya mau ceritain sedikit. Mungkin karena baru pertama tahu ya, jadi saya jelaskan dikit apa itu points of view. Points of view ini metode dan tools yang berbasis visual, teman-teman. Jadi ada foto, gambarnya seperti itu. Di mana foto-foto dan gambar ini nanti bisa mengajak kita untuk menemukan sudut pandang yang baru seperti itu. Dari berbagai apa ya, mungkin kisah atau pengalaman seperti itu. Dan di points of view ini kita belajar untuk no judgment, no expectation seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang sharing ataupun yang cerita tentang kisah mungkin tentang percintaannya gitu ya, karena malam hari ini ngomongin tentang cinta gitu. Nah, kita sama-sama no judgment, no expectation. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kan we listen, we don't judge seperti itu ya, bener nggak? Koreksi kalau misalnya salah ya teman-teman. Nah, jadi kita belajar untuk we listen, we don't judge seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya prosesnya gimana bareng points of view, karena tools ini sangat powerful gitu ya untuk kita coba. Nah, sebelum itu saya juga mau share sedikit jadwal di coaching center. Nah, di bulan depan kita akan ada uplifting session lagi. Jadi uplifting session ini akan kami adakan setiap bulannya, teman-teman. Di bulan Maret karena kita juga sedang menjalani bulan Ramadan. Nah, temanya tentang Ramadan nih. Jadi teman-teman boleh join lagi di tanggal 10 Maret. Jamnya juga sama, 19.30 atau setengah 8 malam. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut di sesi uplifting session bulan depan, boleh mendaftar di link yang sama ya, di www.coachingcenter.id/uplifting. Nah, nanti teman-teman tim dari Sinergia Coaching Center akan bantu share linknya juga di kolom chat seperti itu. Nah, di bulan Maret kita juga ada workshop tentang points of view ini. Jadi teman-teman nanti setelah berproses dan udah merasakan ya gimana powerfulnya tools dan metode dari points of view ini dan ingin belajar lebih dalam, belajar lebih detail tentang metodenya, tentang toolsnya dan ingin punya toolsnya juga untuk dipegang gitu ya. Itu bisa join di tanggal 15 Maret.
akan diadakan di Jakarta bersama Ibu Amelia Hirawan. Nah, beliau ini adalah lead master Points of View dan pengalamannya sudah lebih dari 20 tahun gitu ya, teman-teman. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin join di kelas workshop ini boleh eh, terkoneksi bersama tim kami gitu ya, namanya Kak Putri. Nah, itu linknya sudah ada di kolom chat. Teman-teman boleh klik gitu ya untuk terkoneksi dengan tim dari coaching center atau points of view seperti itu. Oke, sip. Nah, pada siap belum nih untuk mengikuti sesi malam hari ini? Boleh dicek koneksinya, alat tulisnya, mungkin nanti perlu mencatat atau menulis insight gitu ya, insight mengikuti sesi malam hari ini juga boleh. Boleh siapin pertanyaan juga, sharing juga. Nanti kalau diundang sharing oleh Coach K, boleh teman-teman ada yang open mic atau sharing di kolom chat juga boleh ya. Aman. Ellen juga mengundang teman-teman untuk sama-sama kita open cam yuk. Jadi biar kita bisa lihat satu sama lain nih. Supaya nggak cuma lihat kotak-kotak hitam gitu ya, kan jadi nggak asik. Nah, oke, cakep-cakep. Nah, tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Oke, sip, thank you yang udah bisa open cam. Yang belum open cam, aku tunggu ya untuk open cam supaya kita bisa lebih kenal nih satu sama lain. Gitu. Nah, oke, malam hari ini pasti udah pada tahu kan ya, udah pada baca eh, sesi malam hari ini tuh tentang apa gitu. Nah, pasti teman-teman punya lah ya seseorang yang dicintai kayak gitu ya. Tapi sebelum kita mencintai orang lain gitu, terlebih dahulu kita harus mencintai diri kita sendiri. Setuju nggak? Setuju gitu ya di kolom chat. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan berproses bareng Coach K untuk mencintai diri sendiri, percaya diri gitu ya, dan nggak mudah terluka. Seperti itu. Oke, setuju, agree, thank you responnya. Oke, nah, udah siap semua? Kalau misalnya udah siap semua, kita akan berproses bareng Coach K Safori pada malam hari ini. Beliau itu adalah relationship coach dan explorer dari Points of View yang seperti tadi saya ceritakan ya di Points of View seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum follow IG-nya Coach K, boleh mampir ke IG-nya ya, ada di K Safori. Nah, itu sudah di-share linknya. Dan teman-teman juga kalau misalnya ada yang sharing atau story di Instagram sesi pada malam hari ini, boleh juga ya tag ke IG kami, ada di @coachingcenter.id atau ada di @pointsofview-Indonesia gitu ya. Nanti teman-teman dari Sinergia Coaching Center boleh share link IG-nya di kolom chat gitu ya, supaya nanti bisa kita repost dan bareng-bareng ya kita sharing apa sih yang terjadi di sesi malam hari ini seperti itu. Oke, thank you Kak Lisnor. Oke, kalau sudah siap semua, kita panggil Coach K. Mungkin kita panggil dengan kasih reaction love gitu ya. Karena ini kita mau bahas tentang love. Jadi kita panggil Coach K pakai emoticon love, pakai reaction love. Oke, sip. Oke, thank you love-nya. Silahkan Coach K. Halo, halo semuanya, selamat malam. Thank you. Asik, baru nih di Spotlight. Halo semuanya, selamat malam. Rame banget. Selamat malam. Wih, ada 300 orang nih. Ntar pasti bakal nambah nih. Pasukan yang telatnya belakangan. Ya, pasukan yang telat belakangan. Eh, buat teman-teman, boleh tolong di silent. Ini nih, hostnya tolong di silent semua ya, kecuali saya. Oke, Aman Coach. teman-teman semua, coba mana pasukan saya mana nih? Pasukan yang datangnya dari Instagram kayak Safari, coba mintanya api-apinya dulu, mana api-api? Kasih api-apinya dulu dong.
Mantap. Thank you udah join ke sini ya. Saya pernah ikutan, saya belajar coaching points of view. Ini powerful banget toolsnya. Jadi dia pakai kartu untuk ya, untuk bantu kita untuk ngeluarin isi hati dan isi kepala kita gitu. Jadi apa yang terpendam di dalam hati itu bisa keluar lewat cuma dari kartu doang. Ya ini powerful banget dan hari ini saya bakalan sharing. Jadi agak beda nih buat teman-teman yang mungkin udah kenal saya, yang udah pernah ikut webinar saya sering. Kali ini agak beda cara cara webinarnya ya. Bukan cuma ngajar tapi juga kita main kartu ya. Tapi ini kartunya beda, bukan kartu judol, oke? Bukan kartu judi. Jadi tenang aja nggak apa-apa, nggak akan digerebek ya. Oke. eh saya akan share dulu, share screen. Oh iya ya, sebelumnya bentar dulu. Sebelum kita mulai, coba dong saya mau tahu dulu nih. Yang jomblo siapa, yang udah pacaran siapa, yang udah menikah siapa. Coba diketik statusnya ya. Coba diketik statusnya. Yang jomblo single, oke. Yang belum move on tetap hitungannya single ya. Jangan ngaku-ngaku loh. Yang belum move on tetap hitungannya single. Oke. Yang digantungin, yang TTM-an doang, situationship tetap single, jangan ngaku-ngaku. Ya, coba pengen tahu dulu, jomblo, single, in relationship, punya pacar, jomblo mau nikah, tetap aja jomblo. Ya, mana lagi? Ini banyak banget jomblonya, mana yang udah married mana? Menikah tuh ya baru satu doang nih, Argo Putro menikah, pacaran, oke. Mana Clara sudah menikah? Wah, ini mah jomblo semua udah. Single mom, oke, termasuk. Ya, berarti kurang lebih dari yang udah saya lihat segini sekitar 80% jomblo ya. Oh, yang udah menikah dan pacaran sisanya. Oke. Berarti kalau begitu nanti saya kasih contoh-contohnya buat lebih banyak yang jomblo. Ya, kalau gitu disesuaikan gitu ya. Nah, saya akan share screen sebentar. Oh, pernah nggak sih? Nah, buat kalian nih yang jomblo khususnya, pernah nggak kalau jomblo berarti eh, udah deket sama gebetan nih, udah deket sama orang, terus kitanya pengen sesuatu yang lebih, kitanya pengen pacaran, kitanya pengen serius, tapi ternyata dianya kayak nggak mau, kayak mau-mau nggak mau, kayak jadi dia digantungin kita. Ayo, siapa yang pernah digantungin? Dia kayak gantungin, ya aku belum siap. Apa kata-kata standar yang paling sering diomongin sama orang yang belum mau jadian apa? Hah? Kita jalanin aja dulu, bener nggak? Kita jalanin aja dulu katanya. Kita jalanin aja dulu dan kamu mau aja jalanin berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan jalanin tanpa ada kejelasan, makin lama makin baper. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit hati. Akhirnya sakit hati jadian kagak, akhirnya pedih ya. Ujung-ujungnya kalian berantem mungkin, konflik. Oh, karena kamu desak dia untuk pacaran tapi dianya nggak mau ya, akhirnya malah jadi berantem, jadi masalah, konflik, dan ujung-ujungnya kalian bubar, nggak taunya dia jadian sama yang lain. Aduh, sakit banget ya. Ngaku ayo, siapa tuh yang pernah begitu? Oke, Putri Herianti, pacarku katanya dia belum siap nikah. Ya nggak apa-apa, minimal udah jadi pacar gitu ya. Nah, ini belum jadi pacar. Belum jadi pacar tuh si Rizky sering banget katanya tuh digantungin. Aduh Rizky, lu kayak jemuran aja, lu digantungin mau aja. Ya, jangan mau digantungin. Kamu terlalu baik Andi. Andi berarti terlalu baik Andi. Waduh, berarti lu harus bandel dikit Andi ya. Nah, apalagi coba kasus-kasus itu tadi digantungin, terus apa lagi? Belum bisa move on. Gue tahu nih, pasti nih banyak yang belum bisa move on, masih suka mikirin mantan ya, masih suka mikirin mantan, masih suka stalking mantan, masih suka kayak ngebanding-bandingin, terus stres sendiri, galau sendiri ya, suka dengerin lagu-lagu galau malam-malam dan bukain foto-foto dari mantan ya, stres, merasa hidup ini nggak sehappy dulu, merasa kayaknya kok hampa nggak ada
mantannya. Meskipun mungkin udah lama, meskipun udah setahun 2 tahun yang lalu, tapi tetap rasanya kayaknya belum bisa move on. Ayo, siapa yang kayak begini coba? Masih ingat mantan, ya, galau, sedih, oke. Terus atau juga apa? Atau juga misalnya eh dapat gebetan nih di dating apps nih, udah match, udah ngobrol, chatting-chatting seru asik. Eh, mungkin udah sempat ketemuan juga ya kan? Ternyata di ghosting. Habis di ghosting gimana rasanya? Udah dia nggak ada kabarnya lagi, nggak di kontak-kontak, nggak mau bales lagi, apa gimana kabarnya? Sedih nggak? Sakit hati nggak? Stres nggak? Kesel nggak? Kayaknya terus kayak kecewa dengan cinta. Udahlah, gue nggak mau cinta-cintaan lagi lah. Udahlah, semua cowok sama aja, semua cewek sama aja. Ayo, siapa yang kayak begitu? Itu buat yang jomblo tuh, ya. Coba nih Yuyun Gustia, awalnya dia deketin niat serius dan act of service, beda dari mantan lainnya. Tapi 1 bulan doang aku di ghosting cuma di PHP. Terus rasanya gimana Yuyun setelah itu? Coba Yuyun, rasanya gimana setelah itu? Coba kamu reply ke chat kamu sendiri biar bisa dibaca. Atau chat di bawah deh, nggak apa-apa deh. Gimana rasanya Yuyun habis begitu? Sakit nggak? Sedih nggak? Kecewa nggak? Terluka nggak? Terluka nggak? Coba pengen dengar cerita-cerita Yuyun, ya. Nah, itu buat yang single tuh, biasa banyak kejadian yang seperti itu. Kalau buat yang udah pacaran gimana? Kalau yang buat yang udah pacaran beda lagi, ya. Kalau buat yang udah pacaran beda lagi. Apa? Eh, pacarnya nggak baik. Mungkin pacarnya kasar. Mungkin pacarnya cuek. Mungkin pacarnya kalau ngomong suka pedes. Nggak ada waktu buat kamu. Terus juga atau mungkin pernah selingkuh, ya. Tapi kamu memaafkan. Ya kan katanya harus memaafkan. Katanya kamu harus memaafkan, jadi kamu maafin dia. Tapi habis itu kamu jadi curigaan terus. Kamu jadi curiga terus, kamu jadi posesif. Akhirnya hubungannya juga jadi nggak happy. Kamu nggak bisa percaya lagi sama dia. Dan hubungannya udah nggak bisa kayak dulu lagi, udah nggak bisa happy. Hati kamu udah terluka. Ya, siapa di sini yang pacaran atau nikah tapi sebenarnya nggak happy? Tapi sebenarnya nggak happy, nggak bisa karena ada banyak sakit hati, ya. Ada banyak sakit hati mungkin karena omongan pasangan, mungkin karena sikap pasangan, mungkin karena kesalahan pasangan, ya. Atau mungkin trauma-trauma masa lalu. Banyak banget yang begitu ya. Jadi saya ini kan udah 18 tahun jadi dating coach, udah handle ribuan orang beneran, literally. Dan sebenarnya kasusnya mirip-mirip. Ya, kasusnya mirip-mirip antara yang jomblo kasusnya semua rata-rata mirip. Yang couple juga semua rata-rata mirip. Jadi, saya share dikit ya. Saya share. Jadi, rata-rata orang, rata-rata masalah percintaan, itu kalau saya tarik benang merahnya, karena nggak self love, karena nggak sayang sama diri sendiri. Dia lebih sayang sama orang lain daripada sama dirinya sendiri. Ini beneran deh. Kenapa coba? Apa yang bikin kamu rela digantungin? Meskipun udah tahu dia nggak suka sama lu, meskipun dia nggak ada niat serius sama lu, tapi lu rela digantungin, lu rela dijadiin HTS-an, TTM-an doang, cuma situationship. Apa yang bikin kamu rela begitu? Karena kamu nggak cinta diri sendiri, karena nggak sayang diri sendiri, karena membiarkan diri dikecewakan. Kenapa kamu tetap stay dalam toxic relationship yang bikin nggak happy? Kenapa? Meskipun udah tahu dia itu nggak baik buat kamu, meskipun udah tahu dia itu bukan pasangan yang cocok, kalian nggak cocok, meskipun udah diselingkuhin, mungkin udah dikasarin, udah dibikin disakitin, tetap aja stay di situ. Kenapa? Karena kamu nggak sayang sama diri sendiri. Kenapa masih stalking mantan?
Padahal udah tahu dia udah nggak mau, dia udah move on sama kamu. Padahal ada banyak cewek lain di luar sana atau cowok lain di luar sana. Kamu bisa tinggal membuka diri lagi. Tapi kenapa nggak mau membuka diri, masih susah move on sama mantan? Karena kamu nggak sayang sama diri sendiri. Karena kamu nggak sayang sama diri sendiri. Kamu lebih sayang sama apa? Kamu lebih sayang sama perasaan galau itu. Kamu lebih sayang sama eh mantan kamu. Kamu lebih sayang sama pacar kamu. Kamu lebih sayang sama gebetan kamu. Kamu lebih sayang sama pasangan kamu, suami kamu, istri kamu daripada sama diri sendiri. Makanya lebih rela disakitin. Ini masalahnya. Ini masalahnya, ya. Masalahnya kamu nggak sayang sama diri sendiri. Udah bisa lihat ya? Wait. Tadi ya, pernah nggak ngerasain? Mm-mm. Semua rasa sakit hati di dunia ini sebenarnya itu berasal dari diri sendiri sebenarnya. Semua, memang betul orang mungkin bisa jahatin kita. Emang orang yang ghosting itu nggak peduli sama kamu, dia nggak menghargai kamu. Yes, benar. Orang yang selingkuh dia nggak peduli sama kamu. Orang yang mungkin kasar sama kamu, pasangan memang kayaknya dia nggak peduli sama kamu. Yes. Tapi sebenarnya yang bikin sakit hati itu kita sendiri. Kita yang mengizinkan, kita yang mengizinkan diri kita disakitin. Kita yang mengizinkan merasakan sakit itu, gitu loh. Kita yang mengizinkan diri kita untuk menyimpan, disimpan terus, diingat terus, dipegang terus, diputar terus filmnya. Itu yang bikin jadi sakit, ya. Tapi kalau orang yang sayang sama dirinya sendiri, dia nggak akan membiarkan dirinya terus sakit, oke? Kayak misalnya contohnya orang selingkuh kan ya, orang selingkuh gitu. Selingkuh itu udah lewat, selingkuhnya udah kemarin, selingkuhnya satu kali. Tapi gara-gara kamu simpen, sakitnya jadi berkali-kali, bener nggak? Coba ayo sini, siapa yang di sini yang pernah diselingkuhin? Coba deh, siapa? Kayak misalnya ditolak deh, ditolak gebetan gitu loh. Ya, di ghosting gebetan. Sama, di ghostingnya cuma satu kali, tapi lu sakitnya berkali-kali. Kenapa? Karena lu inget terus, karena lu putar terus kejadiannya, karena lu simpen terus. Jadi yang nyiksa diri lu sendiri siapa? Apakah orang itu salah dia? Salah dia. Ya memang dia salah, tapi dia salahnya cuma satu kali. Dia salahnya cuma satu kali loh. Istilahnya kalau analogi itu dia cuma nusuk itu cuma sekali cep gitu loh. Tapi yang nusuk kamu sama diri kamu sendiri ya lu sendiri. Tiap hari ditusuk tusuk 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 diri lu sendiri. Terus lu nyalain orang. Karena lu puter-puter lu, karena lu gak sayang sama diri lu sendiri gitu loh. Karena lu nggak lu merasa, ya, kamu merasa bahwa dengan merasakan sakit itu you feel alive. Karena merasakan sakit itu lu merasa kayak nggak rela untuk melepas rasa sakit itu. Ya. Tapi kalau kamu sayang sama diri sendiri, cinta sama diri sendiri, lu nggak mau ngerasain sakit, lu sayang loh, lu sayang. Coba kalau kita punya binatang, siapa di sini yang punya binatang peliharaan yang sayang sama binatang peliharaannya? Kita ngomong binatang peliharaan dulu deh, ya. Saya punya dua anjing, ya. Misalnya ada orang mau tusuk anjing saya, gile loh. Pasti saya bawa kabur gitu kan. Belum tentu berani ngelawan juga sih. Tapi pasti bawa kabur. Ya kan, jangan sampai anjing gue ditusuk gitu. Apalagi ada orang yang mau nusuk saya. Apalagi saya kabur pasti. Tapi bayangin saya sengaja tusuk diri saya sendiri biar sakit. Itu logikanya di mana? Goblok kan artinya. Bener nggak? Itu yang kita lakuin. Coba tadi binatang peliharaan. Siapa di sini eh, masih pada jomblo ya kan? Bayangin kamu punya anak. Terus ada orang yang mau tusuk anak kamu. Pasti gimana? Lu pasti rela belain ya. Kalau namanya anak beda. Mungkin lu berani tahan badan gitu. Biar lu aja yang ditusuk, jangan anak lu. Ya. Pasti lu pengen belain. Tapi kalau urusan diri sendiri,
Kok kita rela tusukin diri sendiri tiap hari dengan ingetin mantan, dengan ingetin yang sakit-sakit, dengan ingetin kok kemarin dia nolak gua, kok kemarin dia selingkuhin gua, kok dia jahat banget sama gua, lu tusuk terus, tusuk terus. Setiap kali lu nginget-nginget di kejadian-kejadian yang buruk yang bikin sakit hati, lu sakit lagi, lukanya kebuka lagi, itu lu lagi nusuk diri lu lagi sendiri, nusuk lagi diri lu sendiri lagi. Itu tandanya nggak sayang sama diri sendiri. Makanya ini quote ini, ingetin baik-baik. If you love yourself, nothing in this world can hurt you. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, beneran deh, nggak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menyakiti kamu. Mau orang ngomong ngata-ngatain jelek, bodo amat, I don't care. Gue nggak akan membiarkan omongan lu nusuk gue. Ya, kadang kita tuh berpikir kalau ada orang yang menyinggung terus kita marah itu seperti kita tuh membela diri sendiri gitu. Gue nggak rela kalau gue dihina. Gue harus membela harga diri gue dong. Tapi itu sebuah pemikiran yang salah. Membela harga diri itu artinya lu sakit. Kalau sampai harus dibela berarti artinya lu udah ketusuk. Nangkep nggak? Ya misalnya ada yang ngatain gitu loh. Kay lu bego lu Kay gitu misalnya. Kalau gue sampai kesel marah dan merasa harus membela diri berarti gue udah kena tusuk. Nangkep nggak? Ya. Tapi kalau dia bilang bego lu Kay, gue santai, gue nggak kesel, gue nggak marah, buat apa gue membela diri? Nangkep gak? Ya, nah kita dan gue nggak mau sampai ketusuk karena gue sayang sama diri gue sendiri. Omongan lu nggak penting, nangkep nggak? Happiness gue lebih penting, ya. Lu mau tolak kayak ini ekstrimnya ya, ekstrimnya gitu kayak, lu mau selingkuh kayak, lu mau apa kayak, doesn't matter sebenarnya. Itu nggak akan ngaruh ke kebahagiaan gue, ya. Ini ekstrimnya ya, ini ekstrimnya gitu. Level ininya, level mumpuninya gitu. Pada prakteknya of course susah, yes. Tapi kayak goalnya tuh setinggi itu kalau kalau beneran sayang sama diri sendiri, nggak nggak ada yang bisa bikin lu sakit hati gitu loh. Karena lu protek hati lu, ya. Anggap ya. Jadi buat webinar hari ini kita pengen bangun self love, sayang sama diri sendiri agar bisa mencintai dengan percaya diri. Jadi kalau udah nggak takut disakitin, kita bisa nggak sayang dengan full? Bisa. Kenapa orang tuh kayak ragu-ragu? Banyak nih, terutama yang cewek. Baru kenal aja, baru kenal nih. Baru kenal bentar. Let's say baru kenal 2 minggu misalnya, udah chatting-chattingan ya kan? Udah mikirnya jauh-jauh kemana? Dia serius nggak ya sama aku ya? Apa jangan-jangan dia cuma mainin aku doang ya? Dia udah move on nggak ya dari mantan aku ya? Dia beneran nggak ya niat dia pengen apa married sama aku ya? Udah kebanyakan pemikirannya tuh, ya. Itu karena dia nggak percaya diri, banyak ragunya, ya. Banyak ragunya. Dia merasa bahwa dirinya itu nggak layak dicintain. Makanya kalau ada orang bilang mau ada orang deketin dia, dia ragu. Bener nggak ya? Suka sama gua, jangan-jangan main-main doang. Itu kan artinya lu nggak percaya sama diri lu. Itu artinya lu merasa lu nggak layak dicintai sampai lu ragu gitu loh. Make sense? Nah, tapi hari ini kita mau belajar gimana caranya membangun self love ya, agar bisa mencintai dengan percaya diri gitu. Back. Dan terus menetapkan batasan sehat sehingga nggak gampang terluka. Menetapkan batasan sehat sama orang lain, sama gebetan, sama pasangan, oke, sama pasangan. Jadi banyak couple-couple yang datang sama saya. Jadi I will tell you one thing. Dari ribuan couple yang konsultasi, masalah nomor satu tuh apa? Mungkin kalian mikir masalah nomor satu apa? Selingkuh. Bukan, bukan. Gara-gara kita banyak lihat selingkuh di luar sana gitu. Ya di sosial media kan sekarang lagi ngetren nih selingkuh. Mungkin lu pikir selingkuh itu kayak yang paling mengerikan. Tapi nih ya, satu menurut pengalaman saya dari ribuan klien yang konsultasi, yang nomor satu bikin hubungan hancur itu bukan selingkuh. Dan menurut datanya juga begitu, ya.
Menurut datanya juga begitu. Menurut data penelitiannya. Nomor satu yang bikin hubungan hancur itu adalah apa? Sakit hati gara-gara apa? Ngomongan. Omongan. Oke, omongan, kata-katanya pedes, kata-katanya nusuk, kadang suka nyindir, kadang suka nyinyir, atau ngata-ngatain, atau menghina, atau mungkin ngomongin kayak menyinggung orang tua gitu kan, gitu. Itu yang bikin hubungan hancur, rasa sakit hati. Bukan selingkuh, yang nomor satu ya, nomor satu bukan selingkuh, jangan salah. Nah, kenapa mereka bisa saling keluar omongan yang menyakiti? Karena dari awal nggak ada batasan yang sehat. Nggak ada batasan yang sehat. Jadi dari awal tuh kayak pasangannya ngomong kayak, apaan sih kamu sih? Eh, mungkin ngomongnya nggak enak gitu kayak, kamu nggak punya otak ya? Mikir dong. Nah, kayak gitu. Pertama kali kamu denger kayak begitu, nancep kan? Tapi kamu biarinin. Kamu rasa, oh ya wajar lah dia lagi marah. Ya wajar lah, gue juga salah. Kamu wajarin. Nah itu namanya batasannya nggak sehat. Kamu nggak punya batasan. Jadi besok-besok dia begitu lagi, kamu makin sakit lagi. Besok-besok dia gitu lagi, lu makin sakit lagi. Akibatnya sakit, kamu bales. Das! Balesan, balas nusuk juga, bales menyakiti juga. Itu yang terjadi kan? Kamu juga pernah kan? Yang udah pacaran coba. Ayo. Nah ini batasan nggak sehat. Kita harus kasih batasan. Ya, harus kasih batasan yang jelas. Dan yang ketiga, memiliki mindset hubungan yang santai, yang chill, supaya nyaman dan happy. Chill aja. Chill. Kalau udah ada batasan yang jelas, kita bisa chill. Eh, kita juga bisa tahu apapun yang terjadi, kita bisa handle karena kita sayang sama diri sendiri melebihi apapun. Oke. Coba tulis di kolom komentar dong, apa sih itu self love? Marta, luka inner child mempengaruhi coach. Yes, bener. Nancep keras sampai sekarang, bener. Iya, iya. Nah, tapi kalau kamu keep itu terus, benar, memang luka inner child mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi, mempengaruhi, I know. Tapi kalau orang tua kamu salah, yes, ya. Tapi kalau kamu keep itu terus, kamu pegang terus lukanya terus, kamu jadiin itu jadi sumber rasa sakit, ya kamu nggak lepasin, akhirnya itu jadi salah kamu juga, nangkep nggak? Kayak kamu pegang bara api, ya terus nggak mau kamu lepasin terus kamu kesel sendiri karena panas gitu kamu ngeluh sendiri karena panas padahal kamu sendiri yang pegang gitu. Oke, ya saya tahu melepasnya nggak semudah itu, betul, saya tahu melepasnya nggak semudah itu, tapi eh, kita kamu harus aware bahwa tugas kamu untuk melepaskan ya rasa sakit itu. Oke, apa tuh mencintai diri sendiri? Iya, mencintai diri sendiri ya orang juga tahu apa self love. Menghargai diri sendiri. Iya, apa tahu contohnya apa? Upaya yang kita lakukan untuk menyayangi, mencintai diri sendiri. Oke, good. Apalagi mencintai serta menghargai diri, membela diri, jangan sampai diinjak orang. Oke, betul. Terus apalagi? Self love, memahami batasan untuk memahami diri sendiri, batasan tersinggung, bahagia dan relaksasi. Benar. Zahra, kok aku saking self love-nya emang iya bikin feminin energiku hilang kok. Aduh, nomor satu enggak, justru kalau self love harusnya feminin energinya makin kenceng ya. Dan yang kedua, sebenarnya energi-energian ini enggak terlalu pengaruh ke dalam hubungan romansa. Kamu boleh feminin, boleh maskulin energi, tetap aja banyak yang mau kok. Dan itu nggak menentukan hubungan kamu happy atau nggak happy gitu kan. Kamu boleh aja maskulin tapi bisa kok punya hubungan yang happy bisa. Ya, ada banyak. Jadi
feminin ini apa energi-energian ini nggak terlalu ngefek. Yang ngefek itu habit dan skill. Habit tadi, habit untuk nggak ngomong kasar, habit untuk ngomong selalu baik, terus juga sama apa namanya skill, skill untuk tadi regulasi emosi. Kalau pasangannya lagi mungkin ngomongnya pedes, kita bisa regulasi emosi kita biar nggak bales. Itu yang paling penting dalam relationship, bukan soal energi. Energi nggak terlalu penting, oke? Habit, kebiasaan, dan skill. Self love, menjaga perasaan hati dan pikiran sendiri agar jangan sampai disakiti pihak luar. Oke. Linda, berterima kasih kepada diri sendiri. Asik. Mantap, mantap, mantap. Mantap, keren, keren, keren. Nebarin. Self love, nebarin energi positif biar toksiknya kabur. Bener. Cakep, cakep, cakep. Pasti pada cari jawabannya di chat GPT ya, bener nggak? Coba-coba tuh. Ini ya, kalau dari saya nih ya, semuanya tadi benar, cuma ini saya biar kita seragam aja ya. Komitmen, tuh ada kata yang penting. Komitmen buat mengutamakan kebaikan dan keselamatan diri, baik itu mental, emosional, dan fisik. Ya, ada kata komitmen dan mengutamakan. Jadi maksudnya beneran prinsip gua gitu loh. Lu pegang terus, gua akan utamain kebaikan dan keselamatan diri, baik itu mental, emosional, dan fisik. Jadi kalau ada dua pilihan, jadi kalau ada dua pilihan, ya ada dua pilihan nih. Nih buat yang jomblo. Kalau buat ada yang dua pilihan nih, ada satu, udah chatting, udah janjian telepon, udah janjian buat ketemuan meet up nih. Kita ketemu dari dating apps lah, anggap. Udah janjian ketemuan buat ngedate. Di hari hanya kamunya udah siap-siap pergi, udah jalan malah, dia nggak ada kabar, centang satu, ditelepon nggak bisa, ditelepon nggak bisa, di chat nggak bisa. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Terus abis itu ternyata malamnya dia baru ngontek, sorry banget ya tadi aku nggak bisa dateng, aku harus nganter mamaku, apalah segala macam, dia alasan-alasan segala macam. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo, apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ada dua pilihan, marah, marah, atau ya udah chill aja. Cuma gua nggak akan marah, tapi ya udah gua nggak bakalan kontakkan lama lu lagi. Gua akan jaga, hargai batasan diri gua. Yang mana? Nah, kalau ada dua pilihan begitu, pilih yang tadi tuh, komitmen buat mengutamakan apa? Kebaikan dan keselamatan diri, baik itu mental, emosional maupun fisik. Namanya marah baik nggak? Lu happy emang kalau marah? Coba, marah itu baik nggak? Marah itu menyakiti diri sendiri. Yang kesel lu. Marah itu kayak ngebakar diri sendiri. Buat apa? Marah itu kan merusak emosi lu sendiri, merusak mood lu sendiri. Kalau ada dua pilihan, pilih yang baik buat diri lu sendiri. Pilih yang mengutamakan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Pilih yang damai. Pilih yang bikin lu paling tenang. Oke. Kalau lu marah, berarti dia yang dia yang dia menguasai emosi lu berarti. It's okay, chill aja. Cuekin boleh, nggak apa-apa. Nggak usah bales, nggak apa-apa. Tapi nggak usah marah. Besok-besok nggak usah chat lagi. Simple kan? Gitu. Kalau lu marah, lu ngerugiin diri lu sendiri. Kalau lu marah, anggap gini ya. Marah itu kayak lu ngasih duit ke orang gitu. Padahal orang itu salah sama lu, tapi lu kasih duit. Ya, rugi gitu loh. Rugi, ngapain?
Ya, sebutkan contohnya. Oke, sebutkan contohnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya, yo. Contoh self love apalagi tadi? Kalau tadi kan kayak tadi. Kalau di cancel ya udah, chill aja, santai. Ya udah, it's okay. Minimal gue udah ke mall, ya udahlah, gue pergi makan aja gitu kan. Nggak usah dibawa kesel, siapa lagi? Maria baru, tapi marah itu penting juga kan? Enggak, kalau buat saya. Marah itu merusak mood, ya. Mau tanya, bedanya sama egois mentingin diri sendiri dengan batasan sama self love apa kok? Beda dong. Egois itu kan nggak peduli. Jadi gini, modal supaya untuk bisa mencintai orang lain adalah harus bisa mencintai diri sendiri. Karena kamu nggak bisa kasih sama orang apa yang kamu nggak milikin. Kalau kamu nggak sayang sama diri sendiri, gimana bisa sayang sama orang lain? Gitu ya. Jadi namanya self love itu bukan buat mengambil. Namanya egois itu kayak nggak peduli sama orang lain. Tapi kalau self love itu justru kita self love supaya bisa sayangin orang lain. Anggap nggak? Beda loh. Beda loh. Kita self love dulu supaya kita bisa sayangin orang lain dengan tanpa khawatir, dengan tanpa ragu, dengan tanpa curiga. Gitu. Ya. Yunis, berarti untuk let go yang sudah menyakiti kita terus, fokus hal-hal yang buat diri kita happy. Belajar bersyukur dari hal-hal kecil sampai besar. Benar, keren banget Yunis. Ya, oke. Hana Noviani, Nato Noviani. Oke, ini jadi panjang nih ya kita bahas soal ini nih. Hana Noviani. Tapi kalau kita nggak marah, nanti si orang yang salah itu bisa aja nggak sadar dia salah. Dan malah makin seenaknya karena lihat kita chill digituin. Nah, di sini pentingnya boundaries. Ini satu, urusan dia sadar nggak sadar itu bukan urusan kita, Hana. Itu urusan dia. Jadi kita nggak perlu ngurusin dia sadar nggak sadar. Bukan tugas kita untuk menyadarkan dia. Itu adalah tugas diri dia sendiri. Ya, tugas kita adalah buat ngatur emosi kita sendiri. Jadi nggak perlu kasih tahu dia salah. Boleh kasih tahu, tapi jangan pakai marah. Bilang aja, eh lu nggak on apa kamu nggak on time begitu artinya nggak ngehargain waktu orang gitu mungkin next time jangan kayak gitu lagi ya gitu tapi habis itu kita kasih boundaries jadi dalam konteks tadi yang nggak ngasih kabar tadi pas ngedate besok-besok kita nggak usah sama dia lagi itu udah kita buang aja dari kehidupan kita itu adalah batasan maksudnya ya jadi kita nggak perlu marah tapi juga kita nggak membiarkan diri kita diperlakukan begitu lagi nanggap nggak ya sama contohnya misalnya nih ada pasangan kita selingkuh nggak perlu marah-marah ngamuk-ngamuk dan segala macam apalagi sampai ngelabrak si pelakornya sampai dimasukin sosial media aduh nggak perlu sampai bikin konten-konten berpanjang-panjang bikin heboh nggak perlu udah ceraiin aja that's it dengan santai cil oh ya udah berarti kamu artinya nggak sayang lagi sama aku kamu kayaknya lebih happy sama cewek itu ya udah oke kita selesai aja sampai di sini ya that's it jebret boom nggak perlu pakai drama kita juga nggak kesel santai boom udah kita juga nggak usah sama dia lagi gitu loh itu yang super keren. Keren nggak kayak gitu? Ya, nggak buang-buang energi, nggak buang-buang emosi, tapi juga jelas tegas kita pasang pagar buat diri kita sendiri. Gitu. Itu. Itu super power yang of course saya ngajarin begini juga bukan berarti saya udah 100% begitu ya. Itu susah banget memang. I know, itu idealnya begitu. Saya juga masih suka kesel, tapi saya tahu goal saya adalah seperti itu. Saya tahu goal saya seperti itu. Kalau ada orang yang rese, ya saya pengen chill. Saya nggak pengen kesel, ngapain? Ya, nanggep nggak? Coba nih dari Dwi Sunaryati. Contoh self love versi saya. Saat muncul rasa marah, sadari bahwa itu ada. Ngobrol sama diri sendiri, apa mau dengan rasa marah yang bikin nggak enak.
Biasanya itu bikin saya bisa ngomong boundaries ke orang yang bikin kita marah. Keren, Dwi, keren banget. Keren, keren, keren. Iya. Jadi ini ya, nangkep ya self love goalnya. Karena kita mengutamakan kedamaian diri kita sendiri. Oke. Nah, akibatnya kalau nggak self love apa nih dari tadi kita udah bahas apa akibatnya kalau nggak self love? Nah, ini terjebak dalam hubungan toksik, nggak bisa keluar. Ya, nggak bisa keluar. Dia seneng malah happy dalam hubungan toksik. Ada orang yang udah dalam banget dalam hubungan toksik, mungkin udah ada KDRT atau segala macem, tapi dia nggak bisa lepas. Ya, banyak faktornya memang, banyak faktornya. Nggak bisa cuma dibilang sesimpel itu. Tapi ya salah satu faktornya ya karena dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Oke. Nah, self esteem jadi rendah. Jadi ragu mau ngapa-ngapain, nggak berani ambil kesempatan ya. Banyak banget, saya banyak banget yang datang ke saya, yang single-single nih ya, cewek maupun cowok. Itu terutama cewek. Jadi di satu sisi mereka ngeluh, kayak kenapa saya belum belum dapat dapat jodoh. Tapi di satu sisi nggak berani mengambil action. Ya, di satu sisi nggak berani mengambil action. Contohnya apa? Disuruh ngechat cowoknya duluan aja nggak mau. Itu self esteem rendah loh. Takut loh. Masa cowok-cowok yang, masa cewek yang ngechat duluan, coach? Nanti aku dianggap murahan. Itu artinya self esteem rendah loh. Artinya lu takut dianggap murahan. Takut. Berarti lu merasa value lu tuh bisa direndahin. Nanggep nggak? Kalau orang yang tahu bahwa gue bukan cewek murahan, dengan chat cowok duluan nggak akan bikin gue jadi murahan. I know who I am, I know I have boundaries. Itu nggak akan, cewek keren nggak akan masalah chat cowok duluan, ngajak pergi cowok duluan nggak masalah. Karena dia tahu value diri dia nggak akan jadi turun. Ya, ya kamu lihat, bayangin aja lah, kayak contohnya misalnya ya, kayak seleb-seleb terkenal ya, apa ya, yang misalnya Jennie Blackpink gitu misalnya. Emang kalau Jennie Blackpink ngechat cowok duluan terus tiba-tiba dia jadi murahan? Ya kagak lah. Oke. Itu self esteem rendah. Itu yang menghambat kamu. Mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain susah, mau ngapa-ngapain overthinking, banyak begini, banyak begitu. Self esteemnya rendah. Ya. Dan kehilangan kedamaian ya tadi, overthinking, anxiety, takut ini, takut itu. Semua punya banyak sakit hati, punya banyak luka, nyimpen, stres, menyalahkan dunia, akhirnya depresi, datang ke eh ya, depresi, dan itu ya, dan itu karena kamu kurang sayang sama diri sendiri dan kamu jadi mudah terluka. Oke, kamu jadi mudah terluka, gampang terluka. Ya, ini saya cepat aja. Kenapa sulit mencintai diri sendiri? Karena ada warisan pola asuh ortu, bener ya. Terus pernah terjebak toxic relationship sebelumnya. Terus ada tekanan sosmed nih. Pengen perfect kayak yang ada di sosmed. Jadinya kalau nggak kayak image yang ada di sosmed, kita jadi stres sendiri. Kenapa gue nggak bisa kayak orang-orang? Kenapa gue nggak bisa cantik kayak orang-orang? Kenapa gue nggak bisa kaya kayak orang-orang yang ada di sosmed? Dan lu stres sendiri, lu menyalahkan diri sendiri. Ya, suka nyalahin diri sendiri dan takut nggak diterima sama orang. Ini nih bikin kita jadi sulit mencintai diri sendiri. Coba diketik lagi, apalagi sih alasan-alasan yang kamu hadapi, bikin kamu jadi susah
untuk sayang sama diri sendiri. Coba ketik ya, ketik. Oke. Guilty feeling, bener tuh guilty feeling. Merasa bersalah, takut kehilangan, kadang mengganggu sekali. Hmm, banyak. Tidak pernah investasi sama diri sendiri ya sebenarnya. Oke, takut dia nggak menerima keadaan keluarga. Trauma di masa kecil. Gambar diri belum pulih. Asik, gambar diri. Oke. Hmm. Thank you buat jawabannya. Thank you udah sharing ya. Nah, berikutnya kita akan pause dulu. Kita akan pause dulu. Kita akan ambil waktu 3 menit. Ya, sekarang saya minta untuk kalian stop dulu chatnya. Kita akan pause dulu. Kita akan hening sejenak. Kita akan connect sama diri sendiri. Boleh diputerin lagunya, Ellen? Oke, siap, Coach. Ya, stop dulu chatnya. Coba tutup matanya. Kalau yang lagi nyetir, jangan tutup mata ya, nabrak tar. Nah, Sambil kita Coach P dengerin. mungkin bisa stop share dulu supaya aku bisa. Oh, aku yang stop share ya. Ya, bisa. Iya, makasih. Hari ini Sambil kita kau dengerin lagunya. berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Oke, thank you. Wah, siapa yang berasa tadi? Satu kata yang didengar, satu kata yang paling diingat tadi apa? Kamu terlalu berharga untuk luka. Dalam, dalam, ya.
Kamu terlalu berharga untuk luka. Jangan biarkan diri kamu terluka. Oke. Ngerasa jahat banget sama diri sendiri. Aduh, Cindy. Enggak kok, it's okay. Maafin, bilang minta maaf sama diri sendiri. Ya, everything's gonna be okay. Semua bakal baik-baik aja. Ya, kita lanjut prosesnya ya. Enak kan? Ini begini nih harus sering-sering. Yuk kita lanjut prosesnya nih. Wait. Share screen. Oh ini dia. Nah, tadi habis pause. Yuk kita lanjut prosesnya. Saatnya kita main kartu. Pertanyaan pertama, sambil kita tadi ada udah siapin alat tulis ya. Tadi udah pause, udah merenung. Apa yang membuatmu sulit mencintai diri sendiri? Coba. Apa yang membuatmu sulit mencintai diri sendiri ya? Nah, untuk bantu kamu mikir, untuk bantu kamu mencari apa yang ada di dalam, mungkin apa yang selama ini susah untuk diartikulasi, saya kasih kamu 6 gambar. Pilih gambar yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu boleh pilih yang mana aja. Mana yang pas kamu lihat itu kayak dek, punya makna khusus buat kamu. Yang sesuai dengan pertanyaan yang tadi di depan. Apa yang membuatmu susah mencintai diri sendiri? Gambar yang mana yang kamu pilih dan apa maknanya? Coba sambil dijelasin. Kalau misalnya kamu pilih 2, kenapa 2? Ketutup ya sama muka saya? Nih, itu dia. Nomor 4 nggak kelihatan. Nomor 4 itu ada orang sendiri di tengah di jalanan yang luas. Ini orang nih. Saya nggak tahu gimana caranya ngilangin bawah ini nih. 4, karena aku selalu ngerasa sendiri. Aduh, Putri sedih. 4 selalu merasa kosong. Gambar 6 maknanya saling mencintai dan dicintai. Itu nggak menjawab, Argo. Maaf, ketutup kepala Koko. Iya, udah dikecilin tadi. Genggam terlalu kuat. Wih, dalam nih. Genggam terlalu kuat. Dalam, 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 dalam. Nomor 2 karena terlalu banyak yang ikut ngatur. Benar, 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 benar. Pasti banyak yang kayak gitu juga ya. 3 karena terkadang insecure pada diri sendiri. 3 ngerasa jijik, takut kotor. Keren ya. Keren ya. Lihat tuh, padahal kita ngelihat gambar yang sama tapi maknanya bisa berbeda. Ini canggihnya main points of view karena setiap orang punya meaning, punya asosiasi yang berbeda dari pengalaman kita yang berbeda-beda gitu. Dan begitu lihat gambarnya langsung keluar tuh. Apa yang mungkin selama ini nggak kita sadari tapi nggak bisa diterjemahkan. Ya. 1, muka sangat tapi hati hobi mesak. Oke, nomor 5 karena kebebasan yang apa tadi? Yang dibatasi jadi terbatas untuk berekspresi. Cakep, cakep.
6. Ellen terhasut ke cinta yang terlalu obsesi, jadi lupakan diri sendiri. Oh, oke. Bucin ya, bucin. Bucin. Sabtefanus nangis tanpa air mata karena sudah tua lelah. Cah. Emang si Vanus umur berapa lu? Oke. Udah ya, semua ya. Dicatat tuh. Dicatat. Makna apa yang kamu dapat dari nomor 1 ini? Apa yang membuat kamu susah untuk mencintai diri sendiri? Dicatat berarti itu. Itu berarti isu. Karena mungkin kan kita punya banyak isu. Tapi kenapa yang itu yang muncul di otak kamu pertama kali? Berarti itu adalah isu yang mungkin paling paling utama gitu loh, yang paling berat, yang paling paling yang paling membebani kamu selama ini. Oke, udah ya, udah dicatat ya. Kita main nomor 2 ya. Siap nggak? Main nomor 2 next nggak? Lanjut next, siap. Oke. Ini si Ping Ping ngapain ditulis? Orang juga bisa lihat Ping Ping. Bocil megang kodok. Oke, lanjut. Nomor 2 pertanyaannya ya. Hal baik apa? Oke, tadi kita ngomongnya hal apa yang bikin kamu susah untuk mencintai diri sendiri itu hal yang buruknya, hal yang menghambatnya. Kita geser supaya lebih positif. Kan kita mau belajarnya yang bagus, ya nggak? Hal baik apa yang udah ada dalam dirimu yang membuatmu spesial? Ya. Hal baik apa yang ada dalam dirimu yang membuatmu spesial? Boleh pilih. Dipilih, 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 dipilih. Kalau yang tengah bawah itu, nah kamu lihat, tapi gini, itu kan ada tulisan sama ada gambar. Itu boleh bareng, boleh enggak. Kamu boleh tutup tulisannya. Boleh, kamu boleh tutup tulisannya. Misalnya gambarnya aja yang relate, nggak apa-apa pakai gambarnya aja. Misalnya hurufnya doang, teksnya doang yang relate, nggak apa-apa pakai hurufnya aja. Bebas. Ya, enaknya main point of view adalah bebas. Gitu. Kamu lihat gambarnya, apa yang kamu relate? Mungkin sebagian doang yang relate, sebagian nggak apa-apa juga. Gitu. Coba kamu juga coba bayangin, jangan cuma terfokus sama gambar. Coba kamu bayangin, misalnya kalau gambarnya di zoom out, digedein, ada apa di balik gambarnya yang nggak kelihatan, ya kan? Kayak misalnya ini nomor 1 kan ada orang lagi jalan. Menurut kamu di depan jalan itu ada apa? Bisa juga, gitu, ya. Atau misalnya orang ini lagi jalan dengan ekspresi seperti apa? Boleh, gitu. Anything Kok boleh, tuh ya. boleh nggak pakai gambar Koko di depan ininya kontennya, soalnya nggak kelihatan gambarnya. Gambar apa ya? Gambar yang nomor 4 ketutupan sama badannya Koko di ini di layar. Masa sih? Bisa di zoom loh. Di saya nggak ketutupan. Oh, ini. Ya, 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 ya. Bentar, 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 bentar. Oh, alah. Oke, oke. Nah, udah ya. Pantas dari tadi. Bingung kok badan. Belum, masih Koko masih muncul. masih kelihatan kokonya. Nggak kelihatan tuh yang nomor 4. Iya masih kelihatan kok. Mungkin kelipin. Gambarnya Mana? bisa di zoom, jadi bisa kelihatan itu. Oh, Oke. ya. Bisa. Udah. Udah kok. Oke. Makasih. Aman? Aman. Makasih kok. Udah. Sorry, 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 sorry.
Yang nomor 3 tulisannya freedom, yang nomor 4 tulisannya goal. Goal. Gambarnya bisa di zoom dan digeser nggak bisa. Apa tuh? Aku selalu bertumbuh untuk berubah dari masa lalu, Robiab. Oke. 1, karena bebas, ceria, dan percaya diri sendiri. Ya, ingat pertanyaannya tadi, apa yang membuat kamu spesial? Apa hal baik yang sudah ada dalam diri kamu yang membuat kamu spesial? Sabar dalam situasi apapun, juga punya empati yang tinggi, Cindy. Cakep, cakep. Listener, nomor 6, bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi dalam hal apapun. Cakep. Lucky Milenia, nomor 3. Meskipun banyak melalui hal yang buruk, tapi tetap memilih untuk konsisten melakukan hal kebaikan, upgrade diri sendiri, wujudkan impian. Keren banget, Lucky. Mantap, keren. Keren, keren, keren. Saiful Bahri, nomor 2. Gue sih fokus. Apalagi jika kawan-kawan curhat, gue dengerin sampai tuntas. Cakep. Nomor 2, tak ada pemenang tanpa pertandingan. Sadis. Adin, aku bisa memilih jalan sendiri yang aku inginkan dan impikan. Keren. Ya, choice ya berarti ya. Mm-mm. Nah, dicatat ya. Dicatat. Makna apa yang kamu dapat dari gambar ini. Dari gambar ini, eh apakah kamu kayak baru ngeh? Kayak, oh iya ya. Kayak misalnya contohnya nih. Nomor 2 si Ivan nih, karena aku strategis banget. Baru nggak kayak, oh iya ya, gue punya kelebihan itu ternyata ya. Coba, kalian ada yang baru nggak ya? Oh iya ya, gue punya kelebihan itu. Oh iya ya, gue punya hal baik itu dalam diri gue. Oh iya ya, baru ada nggak yang baru ngeh? Ya, dicatat. Dwi Sunaryati saya yang baru ngeh. Tuh. Karena selama ini kita terlalu fokus sama yang jeleknya. Kadang-kadang kita lupa sama yang baiknya dalam diri kita. Padahal kita juga punya, kita udah ada yang baik dalam diri kamu. Kamu udah ada banyak hal baik dalam diri kamu. Oke, kita lanjut ya. Next. Nomor 3. Ini nggak main kartu yang nomor 3. Coba sekarang apa apresiasi yang mau kamu sampaikan kepada dirimu yang keren itu? Tulis ya. Tulis di komen deh. Tapi tulis di buku juga, tulis di kertas juga. Biar kamu ingat. Jangan cuma di chat. Di chat soalnya nanti habis kelar webinar udah hilang. Coba kamu chat dulu, habis itu kamu copy ke kertas. Apa apresiasi yang mau kamu sampaikan kepada dirimu yang keren itu? Gila, gokilnya orang. Kamu hebat sudah bisa bertahan selama ini, keren. Hmm. Jenis, kata temen aku boleh minta PPT-nya nggak? Wani Piro, bayar. Minta sama panitia ya, coba tanya sama Kak Ellen. Hmm. Aku berharga dan layak untuk dicintai semua orang. Asik. Oke. Terima kasih Dea karena sudah memilih dirimu selalu tanpa ragu. Cakep. Cakep. Mantap. Jangan lupa dicatat. Jangan lupa habis ketik terus dicatat di kertas. Catat di buku. Apresiasi apa yang mau kamu sampaikan kepada dirimu yang keren itu, ya.
Ini saya ada contoh-contoh aja apresiasi. Oke, kali aja ada yang mungkin butuh butuh inspirasi pujian. Boleh contek dari sini. Tapi lebih bagus kalau keluar dari hati sendiri ya. Ini saya buat kasih bantuan aja buat orang yang mungkin sulit untuk merangkai kata-kata ya. Lucky Milenia tetap semangat, jangan pernah lelah karena telah memilih kebaikan meskipun keadaannya sulit. Cakep. Petra Viviana, jaga kesehatan ya. Terima kasih kamu sudah hebat bertahan sejauh ini. I love myself. Dalam, dalam. Ayu, terima kasih sudah sekuat ini dan berjalan tanpa kembali. Gimana rasanya? Gimana rasanya kasih pujian buat diri sendiri? Nggak apa-apa, seluruh dunia ini nggak ada yang puji kita, nggak apa-apa. Seluruh dunia ini nggak ada yang muji kamu, nggak apa-apa. Seluruh dunia ini ngata-ngatain kamu semua, nggak apa-apa. Yang penting kamu puji diri kamu sendiri. Yang penting kamu apresiasi diri kamu sendiri. Yang penting kamu sayang diri kamu sendiri. Asik ya? Bahagia dan damai sejahtera ya. Oke? Jangan lupa ditulis. Diingat. Diinget-inget nih rasanya nih. Jadi berasa kasihan sama diri sendiri. Bagus, soalnya selama ini nggak pernah kasihan sih. Selama ini di abuse, disiksa, dianiaya. Saya juga kena nih berasa nih. Mencintai kelemahan itu gimana ya, Coach? Apakah kita biarkan saja kelemahan itu tanpa berbuat apa-apa atau kayak mana, Coach? Atau kayak mana, Coach? Gini, bukannya biarkan tanpa berbuat apa saja, tapi jangan disalahin gitu loh. Jangan disalahin. Prinsipnya gini, kamu bayangin diri kamu tuh kayak anak kecil gitu. Kalau anak kecilnya misalnya dia agak agak susah belajar matematika misalnya. Kamu jangan kata-katain dia lu dasar bego lu, dasar bodoh lu. Semakin dikata-katain semakin dia males belajar, semakin dia bego beneran, semakin dia nggak bisa matematika. Nanggap ya. Tapi yang harus kamu lakukan adalah ya udah kalau kamu nggak gitu bisa matematika nggak masalah, ya udah eh tapi tetap usaha ya, sambil sementara kamu fokus yang lain. Apa yang kamu suka misalnya? Kamu sukanya eh menggambar art gitu, dia jago menggambar ya kamu kasih apresiasi, dia jago ngegambar dan segala macam gitu loh. Dia nggak dia nggak berasa bego, nanggep nggak? Sama seperti kamu juga, mungkin kamu punya kelemahan tapi jangan disalah-salahin, jangan dikata-katain diri kamu sendiri gitu. Fokus sama apa yang kamu udah jago, fokus sama apa yang kamu udah baik, sambil kalau bisa ya kelemahannya itu diperbaikin. Dengan begitu kamu jadi lebih mudah untuk memperbaiki kelemahan kamu. Nangkep nggak? Karena hawanya positif, hawanya tuh suportif, hawanya apresiatif, nangkep nggak? Ya, nangkep ya. Robi, ya aku kelemahan di bidang matematika, sama bro, gue juga. Dewa, kau yang selalu bersamaku melewati masa-masa sulit dengan sangat baik. I love myself forever. Asik. Muhammad Iqbal Hakiki, jadi sadar selama ini nggak pernah apresiasi diri sendiri, Coach. Yes, kita semua bro, bukan cuma lu doang, it's okay. Makanya mulai sekarang kasih apresiasi. Ya, oke, next 4. Nah, 4 nih. Tindakan self love apa yang akan saya lakukan untuk diri saya mulai hari ini? Apa? Tindakan self love apa yang akan saya lakukan untuk diri saya mulai hari ini? Tindakan self love apa mulai hari ini yang akan saya lakukan untuk diri saya sendiri? Pilih, kali ini pilih. Kali ini pilih mau nomor berapa? Kali ini pilih mau nomor berapa? Udah pilih?
Saya buka nih. Ini yang nyoret-nyoret siapa sih? Veronica V. Tolong disetrap ya. Veronica V ini disetrap. Coba, udah pilih belum? Pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu mau pilih nomor berapa? Oke, ingat ya. Udah pilih semua? Saya buka ya. Udah Ini pilih kayak nomor semua. 5. Dah, siap. Grade, grati, Gratitude. Gratitude. Oke. Ingat, boleh relate sama, kalau relate sama gambarnya doang boleh, nggak usah pakai tulisannya boleh. Kalau mau tulisannya aja juga boleh, nggak usah pakai gambarnya boleh. Mau digabung boleh, diingat, dilihat juga. Boleh zoom out, boleh zoom in, dilihat gambarnya seperti apa yang ada di rasa, apa yang ada di makna apa yang kamu dapat ketika melihat gambar ini. Oke, apa tadi pertanyaannya? Coba, tindakan self love apa yang akan kamu lakukan buat diri kamu sendiri mulai hari ini? Ayo tuh, apa tuh? Si Els tuh disuruh happy dan bersyukur tuh. Junjun, setelah lihat gambar aku pilih 4 dan 2 boleh. Kalau tadi udah pilih satu nomor terus mau berubah pikiran, boleh juga. Boleh, di sini nggak ada rule, bebas. Ya, aku pilih 5 boleh. Intuisi memilih nomor 2 ternyata memang sudah waktu harus menikmati waktu dengan happy dan bersyukur pada diri sendiri. Mantap. Santi upgrade untuk sukses. Ivan lebih butuh gratitude untuk saat ini. Nice. Cakep ya. Semuanya oke. Boleh. Ya, asik ya. Oke. Aku pilih satu gambar apa itu? Itu gambar dandelion. Apa bahasa Indonesianya dandelion? Itu yang kayak ditiup dia terbang gitu di langit kalau kena angin. Plup, 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 plup. Kayak bunga-bunga tipis gitu, bunga tipis yang bisa terbang kena angin. Dandelion. Oke, ada satu pertanyaan lagi soalnya nih, ya. Satu pertanyaan lagi. Oh ya, ini ada juga nih. Kalian silahkan kalau mau foto boleh. Berani bilang tidak. Berani ini ya ide-ide dari saya. Apa yang bisa kamu lakuin untuk menyayangi diri sendiri? Ini ada ide-ide dari saya. Silakan difoto kalau mau ya, atau di screenshot boleh. Boleh. Tuh, nomor 6 tuh. Stop stalking, hapus chat dan foto-foto kenangan. Ya. Siapa yang belum tuh nomor 6? Udah difoto ya. Next, pertanyaan terakhir. Apa dampaknya jika saya melakukan tindakan self love secara konsisten? Apa dampaknya jika saya melakukan tindakan self love secara konsisten? Silakan pilih. Kalau kamu terus-terusan melakukan self love, kasih apresiasi, sayang sama diri sendiri, muji diri sendiri, ambil me time, happy, nggak usah pusing omongan orang, fokus sama diri sendiri, ya kan? Kalau orang bikin kesel kita nggak usah jadi kesel gitu, ya. Berani bilang enggak kalau ada yang bikin nggak enak, kita kasih batasan buat diri kita sendiri. Apa yang akan terjadi dampaknya tuh kalau dilakuin semua? Coba, apa yang akan terjadi dampaknya? Coba dipilih. Apa yang akan terjadi dampaknya?
Mersika, lebih tenang kok dan lebih enjoy walaupun sendirian. Yes. Argo Putro kuat dengan tantangan hidup. Yes, mantep. Dua dong, apa tuh Theodora? Dua apa? Kamu mau jadi tua begitu ya? Fun, asik, makan es krim ya, mantep ya. Dua, enjoy kemanapun aku mau, mantep. Mantap. Nomor dua itu ngapain ya? Bebas Natasha, nggak ada yang tahu dia lagi ngapain. Kamu interpretasiin sendiri sesuai dengan imajinasi kamu, ya Natasha. Sesuai dengan imajinasi kamu, menurut kamu dia lagi ngapain tuh? Gitu. 6, bisa mencoba hal-hal baru tanpa takut. Cakep. Bikin lebih hidup, meaningful gitu deh. Nomor 3, lebih kuat, kokoh, dan bertahan tetap survive. Ya. Dicatat, jangan lupa. Catat, jangan lupa. Oke? Udah ya? 4, bisa lebih mencintai dan mengasihi orang lain karena udah cinta sama diri sendiri, udah selesai sama diri sendiri. Yes. Nomor 1, ketenangan. Itu yang kita butuhkan. Ya enggak? Ketenangan. Nomor 2, kacamata kebalik. Artinya apa? Kalau dia pakai kacamata kebalik, artinya apa? Artinya? Ayo, apa artinya? Lebih confident. Yes. Kayak bodo amat. Yang penting gue happy. Ya nggak? Unik tapi nyaman. Betul. Dia chill. Isn't bothered. Yes. Nggak peduli sama orang lain. Unik. Mantap. Good. Oke? Nah, tapi ini semua asik kan dari tadi prosesnya ya. Prosesnya asik banget. Enak kan? Keluar insight-insight, mungkin ada makna-makna baru atau kesadaran-kesadaran baru yang selama ini tuh kita nggak aware. Nah, tapi jangan cuma jadi seru-seruan malam ini doang. Ya, kita mau ini menjadi sebuah action. So, sekarang coba tulis fokusnya, apa hal paling bermakna yang saya dapatkan dari proses ini. Dari 5 pertanyaan tadi, 5 step tadi, kalian apa sih yang kalian dapetin? 1 poin paling penting. Apa yang bisa kalian dapetin tadi? Lebih mengenal diri sendiri, asik. Pulang ke diri sendiri, belajar sayang diri. Waduh, keren banget, namanya Krisya lagi. Udah kayak lirik lagu Krisya. Aku sudah berdamai dengan diri sendiri. Bisa belajar menyayangi diri sendiri lebih baik. Tari, coach, kalau udah hidup sendiri jauh dari keluarga, aku cuma bercita-cita untuk hidup cukup tenang tanpa tuntutan kesuksesan orang di sosmed dan lain-lain. Itu nggak apa-apa atau udah mati rasa, coach? Nggak apa-apa dong. Justru memang sosmed nih bikin kita semua stres. Nggak apa-apa. Aku berharga, enjoy the process, trust yourself. Maria baru, ternyata selama ini sering menusuk diri. Semoga bisa berubah kebiasaan buruk ini. Good. Cakep, cakep, cakep. Oke, cakep. Setelah kamu dapetin tadi hal yang paling bermakna dari proses ini, sekarang ditulis. Ya. Bagaimana saya akan mempraktikkan self love? Kamu bakal ngapain dalam 24 jam ke depan? Dalam 24 jam ke depan, kamu bakal ngapain? Sebagai tanda, sebagai bukti kamu akan praktekin self love. 24 jam ke depan kamu bakal ngapain?
Nggak stalking lagi. Nah, bagus. Ina Purba. Good. Lebih sering memuji diri sendiri. Nice. Upgrade skill emang bisa dilakuin dalam 24 jam. Stefanus. Stefanus. Ya, dalam 24 jam nih ya, action yang beneran bisa dilakuin. Jangan upgrade diri apa? Spesifik beneran apa? Olahraga, oke. Tidur tepat waktu, waduh itu saya juga tuh. Bro Joni gue juga sama. Gue harus lebih sayang sama diri gue sendiri, tidur tepat waktu. Kurang tidur. Gue abuse badan gue. I know. Kita sama-sama belajar ya. Nah, selain 24 jam ke depan, habis itu 7 hari ke depan gimana? Ditulis aja ya, ditulis. Paling penting itu bukan di chat, paling penting ditulis di kertas, di buku, and then dipraktekin. Ya, itu yang paling penting supaya benar-benar berasa efeknya. Ingat nggak tadi, kalau ngelakuin ini secara konsisten, kamu bakal dapat apa tadi? Bakal happy, bakal dapat joy, bakal dapat sukacita, bakal sukses dan segala macam. Dilakuin. Kalau udah mulai bad mood, tarik nafas, jangan bawaannya mau emosi mulu, Kenny. Yes, bener. Oke, seru kan? Mantap kan? Saya ulang sedikit ya. Saya ulang sedikit. Wait. Nih, saya ulang sedikit pertanyaannya biar kalian ngerti flow-nya ya tadi. Yang pertama, apa yang membuatmu sulit mencintai diri sendiri tadi? Udah, habis itu hal baik apa yang ada dalam dirimu yang membuatmu spesial? Kamu lihat, kamu ternyata punya banyak kelebihan. Ada loh kamu hal baik. Kalau udah tahu ada hal baik dalam diri kamu, kasih apresiasi dong. Kamu kasih apresiasi, ya. Dan yang keempat, habis itu tindakan self love apa yang akan kamu lakukan buat diri kamu mulai hari ini. Kalau dilakuin secara konsisten, hasilnya seperti apa? Hasilnya kamu bakalan happy, bakalan loving, dan bakalan lebih strong dan sebagainya. Oke, ini alurnya ya. Asik kan? Asik kan? Ini coaching ala points of view. Ya, ini coaching ala points of view. Kalau kamu mau ngerasain main kartu begini bareng saya bisa ya, kontak aja. Nanti atur jadwal coaching. Nanti kita main kartu bareng. Kartunya lebih banyak dari ini aslinya. Kartunya lebih banyak dari ini ya. Atau kalau misalnya kamu mau belajar jadi fasilitator nih, kayak saya atau mungkin pengen beneran jadi si ininya, si coachnya gitu, pengen jadi yang membawakannya gitu, boleh juga belajar sama points of view nanti bakal dijelasin lebih lanjut gitu. Tapi kalau cuma pengen dibacain aja, pengen main doang ya, pengen saya fasilitasi, boleh juga hubungin saya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, sebelum saya kasih zoom-nya balik ke Kakak Ellen, saya mau promosi dulu bentar, boleh ya? Gimana sih caranya buat Bisa slideshow itu, Coach K. ini? Ya, langsung diklik. Oke, sip. Udah muncul. Saya mau promosi dulu ya buat teman-teman nanti tanggal 15 Maret. Kalau tadi teman-teman seneng kan bisa kenal diri sendiri, bisa apresiasi diri sendiri, ada sesuatu yang sembuh. Mungkin dulu pernah terluka, akhirnya ada sedikit sembuh, merasa lebih enak, merasa lebih bisa let go, bener kan? Nah, tanggal 15 Maret saya ada webinar
khusus untuk healing. Ya, kita healing luka masa lalu, luka dari mantan, luka yang sakit membekas, ya, yang bikin kita jadi sulit untuk sayang sama diri sendiri, sulit untuk maju, sulit untuk ambil keputusan, sulit untuk ini dan itu, sulit untuk buka hati, sulit untuk mencintai orang, ya, selalu curigaan. Tanggal 15 Maret saya ada webinar untuk itu. Oke, dan buat kamu yang ngerasa kayaknya gue masih ada deh nyimpen luka deh di hati deh. Kayaknya masih ada deh, kayaknya bikin gue kayak belum 100% kayak let go, move on dan bisa mencintai gitu loh. Nah, ini cocok banget ya. So, buruan kalau mau join, buruan daftar. Langsung kontak aja Mimin kelascinta.com/WA seperti biasa, kontak ke Bram atau ini ada Bram juga di chatting ya gitu. Langsung aja ke WhatsApp admin kelascinta.com/WA ya. Langsung bilang mau ikut healing dahulu gitu. Oke, gimana? Enjoy? Seru banget acaranya? Nikmat? Coba yang happy malam hari ini akhirnya bisa menyayangi diri sendiri. Saya pengen minta api-apinya yang banyak. Api-api, semuanya api. Api, 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 api. Fire. Thank you. Saya kembalikan sama Kak Ellen. Oke, Coach. Boleh ganti share screen-nya saya yang izin. Nah, oke. Nah, teman-teman, wow, tadi kita udah dipoles ya. Jadi di awal kita diajak untuk membuka dulu apa sih yang buat kita sulit mencintai diri sendiri. Jadi kita dikupas dulu, gitu ya. Kita digali apa yang sebenarnya masih eh membekas gitu ya di dalam diri kita. Setelah itu kita juga diproses untuk melihat nih, observe ke dalam diri, apa sih yang sebenarnya membuat kita itu spesial, gitu. Terus apresiasi apa yang biasa kita terima dan yang kita sukai, seperti itu. Sehingga dari situ, dari nggak enaknya gitu ya, dari pahitnya gitu, kita diajak untuk mengapresiasi dan mencintai diri kita sendiri, gitu. Thank you Coach K, buat sesinya ya malam hari ini. Saya juga mau ada info sedikit. Nah, buat teman-teman tadi yang udah berproses sama Coach K pakai tools Points of View ini, gimana? Keren ya? Boleh dong share di kolom chat yang happy sama prosesnya, boleh ketik yes, yes, yes gitu kali. Boleh yes, yes, yes. Oke. Oke, thank you. Yes, yes, yes. Sip. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman yang hadir malam hari ini, mungkin juga di dalam ruangan ini ada teman-teman coach gitu ya, teman-teman yang biasa mendampingi tim atau rekan-rekan gitu ya untuk pendampingan. Yang ingin tahu lebih dalam tentang tools Points of View ini dan metodenya, boleh terkoneksi bareng tim kami gitu ya. Ada Kak Putri, langsung aja connect di nomor yang sudah tertera di layar Anda, dan tim kita juga akan share linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung drop chat aja ke Kak Putri untuk lebih tahu tentang tools ini gitu ya, tentang tools dari Points of View. Seperti itu. Nah, ini juga kita ada buku coaching buat teman-teman yang mungkin menjalankan coaching atau tadi teman-teman yang merasa galau gitu ya. Nah, di buku yang kita sediakan ini juga bisa menemani perjalanan Anda gitu ya, perjalanan teman-teman untuk berproses baik sama diri sendiri ataupun sama orang lain, itu juga bisa gitu ya, buku ini digunakan. Di situ juga ada buku 7 Empowering Coaching Framework. Nah, di dalamnya itu juga ada framework untuk teman-teman itu
bisa mencintai diri sendiri, mencintai, menyebarkan kasih buat orang lain, buat pasangan juga ada. Jadi di dalam buku ini banyak sekali framework yang bisa teman-teman pakai gitu ya, baik dalam area profesional ataupun, secara personal, kegiatan sehari-hari itu juga bisa banget dipakai ya. Jadi yang mau, bukunya bisa langsung aja connect sama tim dari Sinergia Coaching Center, namanya Kak Ayuli, gitu kan. Mumpung ada, promo tebus murah nih ya, untuk, khusus untuk sesi malam hari ini aja, teman-teman ya. Jadi beruntung teman-teman yang datang malam hari ini karena mendapatkan, harga spesial nih. Hanya 129.000 bisa mendapatkan 2 buku. Mantap kan? Gitu. Jadi langsung aja, connect bareng Kak Ayuli, eee, nomornya ada tertera di layar Anda atau bisa scan di barcode itu, ada di layar. Nah, langsung aja ya, connect sama Kak Ayuli. Oke, mau mengingatkan lagi bahwa di bulan depan kita ada uplifting session yang bertemakan Ramadan. Teman-teman boleh ikut join lagi ya di uplifting session ini bersama Bu Aida Ahmad. Tadi kalau nggak salah saya lihat di kolom chat itu ada yang bilang, "Wah, ada Bu Aida," gitu ya. Tapi saya lupa namanya siapa gitu. Nah, itu mungkin ada yang kenal juga sama Bu Aida, boleh banget ya, langsung aja daftar di coachingcenter.id/uplifting. Gitu ya, teman-teman juga yang mau belajar lebih dalam tentang tools ini, kita ada kelas workshop Jakarta tanggal 15 Maret bersama Ibu Amelia Hirawan. Seperti itu. Oke, thank you, Coach K buat sesinya malam hari ini. Mungkin sebelum itu, Thank you udah diundang ya. ya Points of sama-sama Coach view. K. Thank you, Terima kasih Ellen. sudah mendampingi kami. Kita foto dulu kali ya, Coach. Ayo dong. Mumpung rame-rame nih. Nah, teman-teman yang masih ada di ruang Zoom, boleh dong open cam-nya. Kita mau foto bareng dulu buat kenang-kenangan. Oke. Saya foto, di sini ada lumayan ya. Ada 8 layar, tapi saya capture 3 layar aja ya, karena yang on cam, di 3 layar ini aja. Oke. Siap, kita senyum semua ya, tunjukin gigi kita bahwa kita sudah move on semua gitu ya. Benar ya, Coach ya? Iya, udah move on. Oke. 1, 2, 3, cheese. Tahan dulu sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Siap. Thank you, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi di kelas-kelas atau sesi-sesi berikutnya. See you. Sebelum leave, tinggalin satu kalimat positif tentang event ini. Sebelum klik Oke. leave, tinggalin satu kalimat positif tentang event kali ini. Ayo. Mantap. Keren, insightful, love, love, love. Oke, sip. Thank you teman-teman yang sudah drop. Move on. Dadah guys, selamat malam. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain